Nah, gitu dong, Ti. Kenapa? Bantu Mas Bruno. Jangan kau datang main laptop. Ini kan enak kalau ini kerja sama yang baik Ya, namanya. itu kan kerjaan Uti di laptop, ini kerjaan Mas Bruno. Ini karena bagus aja nih warnanya kuning. Udah gitu. tampangnya kayak Bu Dokter begini lagi. Oh iya dong. Coba duduk. Apaan? Mas, Mas Bruno tahu hepatitis misterius itu nggak? Oh, nggak tahu. Apaan sih? Hepatitis misterius. Kalau dari penyakitnya sih nggak tahu. Tapi kalau dari namanya sih pasti itu penyakit dari luar negeri. Kok luar negeri? Misterius? Bukan mister buat panggilan nama orang, tapi ini penyakit yang nggak tahu penyebabnya terus nyerang ke anak-anak. Gitu loh Mas Bro. Lagi viral itu ya, Ti, yang suka nyerang anak-anak tadi. Apa nih? Yang suka orang pindahan tuh. Hepatitis angkut. Bukan akut, bukan angkut. Oh, Iya. Tahu? Bukan. Bu Dokter. Ada apa sih? Kok nggak dipersilakan duduk kita? Gantian. Mas Bruno. Ini kayak kembali ke saya. Gimana? Sekali-kali Dok ngerasain duduk di sini ya kan. Udah nanti buka sekalian ya. Kita tuh mau ngomongin hepatitis. Hari ini kan emang ngomongin hepatitis. Kita ntar ngomongin sedikit lah mengenai hepatitis yang misterius itu katanya. Tapi kan memang karena masih misterius masih banyak lah yang masih belum jelas pada dasarnya. Tapi kan yang namanya hepatitis emang udah lama ada di Indonesia, biar ngerti lah sebetulnya masyarakat supaya nggak panik. Ya, yang penting tuh deh kayaknya. Paniknya ini lebih heboh dibandingin penyakitnya loh. Betul. Karena nggak tahu penyebabnya itu ya Dok ya. Iya. Penyebabnya itu, Ti, kalau hepatitis. Sebenarnya sih gini sih, penyakit kan belum ketahuan penyebabnya. Tapi kan kalau ketahuan pengobatannya udah lumayan dong. Yang penting kan sekarang orangnya bisa sembuh dulu dong anaknya. Yang penting kan gitu dong. Tapi yang lebih pasti ya pencegahan, Mbak. Gimana pun juga. Sebenarnya kalau pencegahan agak repot kalau belum tahu penyebabnya apa. Ini agak muter nih memang. Penyebabnya itu karena mata kuning, gigi kuning, ya kan Dok? Enggak ada gigi kuning itu kali. Gimana sih? Enggak, mata kuning, kulit kuning iyalah. Tapi kalau itu enggak. Kita buka dulu yuk. Gantian kita yang buka. Ya baru sebentar ngerasain Dok. Hati-hati ya, hati-hati. Lagian ikutan ya. Kita buka dulu ya. Halo Indonesia, selamat pagi. Ketemu lagi di Halo Dokter. Ya, hari ini kita memiliki topik yang sangat menarik tuh. Saking excitednya sampai salah ngomong. Oke. Jadi hari ini kita akan membicarakan tema yang dibicarakan banyak orang dan ini sejak bulan April kemarin menjadi perbincangan. Iya. Jadi narasumber hari ini juga kece-kece ya, Betul, Mbak ya. keren-keren memang ya. Sesuai dengan permintaan pemirsa, berkali-kali diminta kita membahas dong mengenai hepatitis yang misterius itu. Hari ini kita bahas ya. Jangan lupa karena sehat itu asik. Ada dua narasumber, siapa aja? Yes, narasumber hari ini yang pertama adalah Dr. Aryani Dewi Widodo, spesialis anak konsultan. Betul. Yes, beliau adalah konsultan gastrohepatologi anak. Nah, pas ya. Kemudian yang kedua adalah Dr. Pustika Evans, spesialis anak konsultan, dan beliau adalah konsultan emergensi dan rawat intensif anak. Nah, yang asik dari Halo Dokter ini kan bisa nanya langsung ke sini, nanti di segmen 3 dijawab. Nah, yang cara bertanyanya itu lewat Instagram aja ya, @halodoktertvri. Ya. Dari sekarang udah boleh ditulis, nanti segmen 3 mulai kita bacakan satu persatu dan kita jawab. Kita jeda sebentar dulu ya pemirsa ya, kita akan kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana. Ya, tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Pemirsa, kembali lagi di Halo Dokter karena sehat itu asik. Kita janji mau ngebahas mengenai hati-hati hepatitis akut pada anak. Ya, betul. Tapi udah datang dokternya, kita halo sama dokternya ya. Ya. Hai Dok, silakan Dok. Makasih ya udah mampir lagi. Terima kasih. Hai apa kabar? Enggak, walaupun bajunya putih enggak, kamu nunggunya di sana. Baik lagi Ya. ke depannya Dok ya. Iya. Jadi pemirsa, biasanya kalau ketemu dokter Aryani itu kita ngomongin mengenai benda-benda asing yang dirogoh-rogoh sama dokter Aryani ya. Tapi hari ini kita ngomongin sesuatu juga yang nggak kalah serunya dan nggak kalah mengkhawatirkannya sebetulnya. Betul. Hepatitis misterius.
akut misterius gitu ya. Betul, maksudnya. hepatitis akut misterius. Oke, kita mulai dari mana ya pertanyaannya gini. Pertama yang banyak banget udah dikirimin ke saya itu adalah gini. Apakah semua yang kena hepatitis akut misterius ini akan meninggal dunia? Kan jadi sekarang mikirnya begitu, sekarang ibu-ibu tuh mikirnya begitu. Aduh, ini pas, jadi apakah begitu ceritanya atau barangkali ini penyakit bisa disembuhkan sebetulnya atau gimana? Nah, boleh nggak saya jelasin sedikit dulu mengenai si hepatitis akut Hepatitis misterius boleh. ini? Hepatitis itu apa sebetulnya? Sampai kemudian nanti ujungnya kita ngomongin yang misterius itu ya. Oke, Baik. bentar ya. Sebentar ya dok, materinya belum keluar. Iya. Boleh dong? Nah ini dia. Oke, nah kita bicara mengenai hepatitis misterius ya, karena memang namanya juga misterius. Kayaknya semua yang misteri-misteri itu bikin orang khawatir, betul nggak sih? Bikin kepo, tapi kalau yang ini nggak asik sebetulnya ya. Nah, jadi hepatitis itu sebetulnya adalah peradangan. Peradangan pada organ hati. Karena organ hati itu punya fungsi yang luar biasa untuk tubuh kita. Dan tentunya kalau begitu rusak atau begitu ada peradangan, tidak bisa berfungsi dengan baik, kocar-kacir lah seluruh fungsi-fungsi dia tugasnya banyak badan nih kita. gitu ya. Betul. Nah, jadi yang namanya hepatitis itu bisa ada 2 faktor. Bisa faktor infeksi, bisa faktor non-infeksi. Jadi kalau infeksi ada kumannya gitu ya? Iya, ada kumannya. Biasanya yang kita kenal kuman hepatitis, ya kan? A sampai E itu ya dok? A sampai E, bahkan sudah ada Masih sampai ada G lagi, ya. Nah, kemudian bisa juga disebabkan oleh non-infeksi. Non-infeksi itu misalnya autoimun, kena racun, obat-obatan tertentu, misalnya obat TBC atau obat-obat penurun panas tertentu bisa menyebabkan kerusakan hati. Nah, yang kali ini namanya juga misterius ya, itu penyebabnya belum diketahui. Dan yang diketahui adalah dia bukan disebabkan oleh virus hepatitis A, B, C, D, E yang sudah kita ketahui. Dan menyerangnya sejauh ini ditemukan pada anak usia 1 bulan, bayi banget, sampai usia 16 tahun, anak remaja. Diulang dikit ya dok ya, jadi berarti bahwa dia ini sama kayak yang hepatitis yang lain. Dia kejadiannya adalah peradangan hati gitu ya. Cuman yang jadi masalah adalah dimasukin, dia nggak masuk yang A sampai E, nggak masuk semua. Enggak, Kita juga semuanya belum negatif. tahu nih, berarti bukan non-infeksi. Iya non-infeksi, berarti non-infeksi ya dok, kasih ya dok ya? Infeksi kemungkinan. Masih infeksi kemungkinannya. Tapi kita masih meraba-raba. Tapi intinya kejadiannya tetap sama. Ada peradangan di hati. Betul. Gitu, ya, dok, ya. Jadi itu yang kira-kira masih kita pikirkan. Nah, gimana sih ceritanya? Awalnya kan memang dilaporkan di Amerika Serikat. Sudah dari Oktober 2021 Udah loh. lama sebetulnya ya. Iya. Kemudian makin banyak. Dan di Inggris ditemukan sekitar April 2022 dan dilaporkan ke WHO sebagai kemudian declare sebagai KLB oleh WHO. Dan semakin lama semakin banyak dan hingga tanggal 11 Mei itu sebetulnya ditemukan sekitar 450 kasus di seluruh dunia hepatitis akut misterius ini dan 11 diantaranya meninggal dunia. Nah di Indonesia sendiri per tanggal 13 Mei 2022 ada 17 kasus yang pending classification dan 1 kasus yang probable. Oke, pending classification maksudnya apa nih buat supaya ibu-ibu di rumah apa itu lagi? Apa itu pending classification? Maksudnya adalah sudah dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan ke arah mencari faktor penyebabnya dan menyingkirkan yang bukan, tapi belum selesai pemeriksaannya. Berarti kalau misalkan pemirsa nanyain, kok udah 18 cepet amat tiba-tiba ujuk-ujuk itu 18 ini belum jelas juga. Belum 100% karena kan pemeriksaan-pemeriksaan itu tidak semua tersedia langsung. Misalnya hepatitis B, hepatitis A itu kan sudah ready ya pemeriksaannya. Ini mudah lah ya periksaannya. Betul, tapi kalau hepatitis yang C juga gitu. Tapi D, E, adenovirus dan virus-virus lain itu kan tidak ready. Jadi butuh waktu. Sampai sekarang belum. Butuh waktu plus tempatnya juga nggak semua kota barangkali bisa mengadakan. Akses ke pemeriksaannya mungkin belum semuanya ya. Untuk di Indonesia sendiri maaf dok, untuk kasus kematiannya? Nah untuk kasus kematiannya sejauh ini minimal sudah 5 anak yang dilaporkan meninggal dunia. Tapi still kita masih belum bisa bilang ya karena belum semua pemeriksaannya keluar dan menunjukkan negatif. Kalau tadi kan pending classification. Iya, kalau tadi kan harus negatif A, negatif B, negatif C, D, E gitu ya. Sekarang tidak. Sebetulnya hepatitis B itu karena dia ditebengin oleh hepatitis D, jadi hepatitis D sudah tidak diperiksa lagi, dimasukkan sebagai pemeriksaan wajib. Karena kan kalau hepatitis B-nya negatif, pasti D-nya juga tidak. Nah, jadi penyebabnya kan apa ya? Kita bingung. Dipikirkan apakah
ini varian virus hepatitis baru? Kemudian apakah gara-gara post infeksi COVID-19? Apakah ada dugaan adenovirus misalnya? Karena ternyata 71-72% dari kasus-kasus itu positif adenovirus varian F41. Ada positif adenovirus. Tapi kalau apakah semua yang kena ini si misterius ini semuanya anak-anak itu pernah kena COVID? Tidak. Jawabannya tidak. Tapi balik lagi kalau yang kena COVID gini ya dok ya. Kalau yang sakit betul kita tahu ya dok ya, kita kasih obat. Ada juga kan orang-orang yang ternyata tertular. Tapi tanpa gejala. Itu kan juga nggak bisa dipikirkan. Tapi kalau kita lihat ada bayi-bayi ya, bayi umur 1 bulan, bayi 1 bulan gitu kan. 2 bulan, iya kan itu kemungkinan ke arah itu kan lebih kecil. Meskipun bisa saja misalnya dari kandungan atau apa. Nah, yang itu belum bisa dipastikan. Jadi buat ibu-ibu yang barangkali pertanyaannya sampai udah jelimet-jelimet, ini jawaban yang paling bagus adalah kita banyak belum tahunya. Tapi yang pasti kalau kita belum tahu jangan panik dulu dan jangan bikin itu loh ceritaan kesimpulan sendiri gitu ya. Jangan bikin gosip-gosip lah. Betul. Nah, kemudian jadi 70% masih diselidiki, belum ada bukti kuat. Jadi ada 2 kasus yang epilink, artinya terkena karena berkontak dengan orang lain yang terkena. Nah itu makanya tadi kita pikirkan kemungkinan besar penyakit infeksi, bukan non-infeksi. Dan dengan ada riwayat-riwayat sebelumnya itu tidak ada hubungannya dan tidak ada bukti. Ada gosip vaksinasi, dengar gak sih gosip-gosip? Iya, ada kaitannya dengan vaksinasi ya. Tapi sebetulnya kalau ngomongin vaksinasi, nah anak 1 bulan kan belum divaksin. Iya, dan juga sebagian bukan cuma si 1 bulan itu, sebagian dari mereka belum divaksin. 75% di balita. Jadi kita tidak bisa bilang kalau itu karena berkaitan. Karena vaksin COVID belum diberikan pada Iya. Vaksin COVID kan di atas 6 tahun. Nah, kalau gitu pastikan pertanyaannya gejala awal ya. Gejala awalnya apa? Mual, muntah, diare berat, demam ringan. Gejala lanjutannya baru mulai kuning ya, kelihatan biasanya mata duluan yang warnanya kuning. Kemudian kulitnya kuning. Nah, kalau sudah kuning temannya adalah tinjanya berwarna pucat biasanya. Dan urinnya itu berwarna gelap seperti teh. Kemudian bisa ada gangguan pembekuan darah, jadi berdarah-berdarah, kejang dan juga gangguan kesadaran. Anaknya mulai nggak sadar. Jalannya gimana sih dok? Kan yang pertama pasti gejala awal ya dok ya. Nah untuk gejala lanjutan tuh memang air kencing sama pupnya dulu gitu kak. Kan nggak mungkin langsung kesadaran menurun kan. Itu yang di ujung kan berarti kan. Nah sebetulnya pada hepatitis akut misterius ini kenapa jadi heboh? Karena perjalanan penyakitnya itu cepat sekali sebetulnya. Jadi hubungan hubungan antara ini dan ini tuh agak lebih cepat dari biasanya. Tapi memang munculnya dari sini dulu. Biasanya kan mulai rasa gak enak, kemudian mual muntah, baru mulai kelihatan tambah kuning, kemudian mulai penurunan kesadaran dan sebagainya. Baik. Dok, boleh dok, saya mau tanya lebih jauh nih. Jadi kan gini kan, berhubung banyak yang udah baca mengenai gejala awal itu kan mual, muntah, diare berat. Nah, diare berat itu kapan dianggap diare berat yang kita harus sudah langsung lari ke rumah sakit? Jadi ibu-ibu jadi langsung panik. Padahal kan biasanya kan gini ya, kalau mual, muntah itu kan anak-anak biasa gitu. Salah makan lah, inilah itu banyak lah. Pokoknya apalagi umur-umur yang balita lah gitu ceritanya. Udah main macam-macam. Dulu di rumah. Nah, karena kan udah biasa kan, berhubung udah biasa, dia udah ngerti oralit ini. Ini kan berarti nggak bisa pakai oralit dong gitu katanya. Jadi kapan nih saya bawa anak saya ke emergency room, langsung ke rumah sakit untuk dapat pertolongan pertama, menyingkirkan bahwa ini bukan yang misterius itu. Pasti mau tahu jawaban kan pemirsa ya, kita jeda sebentar untuk tahu jawabannya. Ikuti terus acara kita ya, jangan kemana-mana pemirsa. Karena sehat itu asik. Pemirsa kembali lagi di Halo Dokter, karena sehat itu asik. Jadi janjinya adalah saya tadi ngasih pertanyaan sama Dokter Ariandi belum dijawab. Sengaja memang supaya semua nungguin jawabannya seperti apa. Jadi waktu dikatakan gejalanya itu si hepatitis yang misterius ini kan gejalanya adalah mual, muntah, diare berat ya dok ya, sampai kemudian demam ringan. Demam ringannya udah kita singkat terlalu tenang. Ibu-ibu biasa udah cincai kalau demam. Tapi begitu kapan sih kita langsung bawa ke rumah sakit? Ngitungnya gimana? Nah memang ini nggak mudah ya. Kenapa sih kok sekarang begitu ada diare sedikit, mual muntah sedikit, kemudian diharapkan membawa ke rumah sakit untuk cek SGOT, SGPT. Nah
Sebetulnya karena pemerintah itu sedang meningkatkan surveillance. Jadi supaya kasus-kasus itu bisa ditemukan sejak dini. Oleh karena itu kalau dari Kementerian Kesehatan begitu ada salah satu dari gejala-gejala tersebut langsung sebaiknya dibawa ke dokter untuk diulang dok. dinilai. Salah satu dari gejala tersebut dok, anak itu mual muntah tuh kan sering banget dok. Betul. Jadi mual muntah langsung periksa SGOT SGBT. Nah Iya, kalau gimana saran itu, saya Dok? sih sebaiknya paling tidak kita meningkatkan kewaspadaan. Ya. Jadi kita kalau mengikuti anjuran dari pemerintah maka gejala-gejala diantaranya kuning, mual muntah, lemas-lemas, lelah, letih, lesu, kemudian artralgia artinya nyeri-nyeri sendi, nyeri-nyeri otot, kemudian ada gejala-gejala yang sakit perut, itu sebaiknya dilakukan screening. Nah, screening itu mungkin alangkah baiknya kalau ada gejala-gejala seperti itu dibawa dulu ke tenaga kesehatan. Setidaknya untuk dilihat dan ditentukan apakah perlu pemeriksaan lebih lanjut, misalnya pemeriksaan hati atau Nggak kebayang ini bakal orang berbondong-bondong. Iya, memang betul, memang betul. Dan kebanyakan orang tua itu menolak Mbak. Karena kenapa? Karena anak saya kan cuma mencret dok gitu. Misalnya nih ya di prakteknya. Baru saya mau tanya sama dokter anak berdua ini. Jadi sekarang keadaan di tempat praktek itu seperti apa sih? Apakah semua orang jadi kepanikan, parnoan semua dibawa? Itu atau gimana? Pasti. Kalau Cici gimana sih? Kalau misalnya di tempat praktek itu kebanyakan memang mereka pingin tahu nih dok ini ke arah hepatitis yang misterius ini nggak dok ya gitu misalnya. Terus Nah kan untuk tahu kita mesti periksa. Nah, terus habis itu ya kita harus ini periksa dulu, periksa darah, langsung mundur perlahan. Loh, nggak bisa dok, kita lihat dulu di rumah, kita evaluasi dulu gitu. Nah, itulah yang menjadi salah satu pertimbangan kita ya dok ya. Jadi kita harus ngeliat dulu nih kapan kita akan periksa, kapan enggak gitu. Nah sebetulnya jatuhnya itu seperti ini ya, kita tuh harus bijak-bijak. Tapi kewaspadaan kita meningkat dibandingkan dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya kami para dokter selalu bilang udah bu nggak apa-apa diare ibu udah tahu kan caranya. Caranya gimana? Yang penting jangan dehidrasi ya ibu, udah pernah saya ajarin kan gitu. Tapi kalau sekarang kami juga lebih alert ya. Jadi kalau ada pasien yang menghubungi atau bertanya, kami bilang oke, lapor ya 2 hari lagi gitu. Kalau gejalanya makin memberat, kalau belum membaik. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi yang tadinya kita anggap ibu udah tahu kan caranya gimana kan bu, pokoknya ibu nggak usah panik, caranya gini. Sekarang nggak begitu, sehari 2 hari nggak berubah, langsung sebaiknya pemeriksaan dilihat dulu. Sebenarnya bukan berarti harus pemeriksaan lab langsung atau bagaimana, tapi kita agak lebih waspada, agak lebih alert. Takutnya lebih memberat. Iya, jadi paling tidak sebaiknya dilihat tenaga kesehatan dulu. Ini saya tarik nih pemirsa ya, kan sebetulnya begini, hepatitis sendiri kan ada dok dari zaman kapan-kapan juga udah banyak banget, apalagi yang hepatitis A. Ini kan kayak mirip-mirip hepatitis A ya dok ya, ada gangguan di pencernaan. Jadi kemudian sekarang kan katanya nih, nggak boleh jajan katanya. Jadi begitukah pencegahannya ke arah sana kah? Untuk penularannya sendiri gimana nih dok? Karena Nah kan untuk sekarang belum jelas ya. Penularannya itu masalahnya memang belum jelas. Jadi apakah dia kan cara penularan tuh ada yang melalui udara, kemudian ada yang melalui kontak, ada yang melalui makanan minuman yang terkontaminasi. Contohnya kalau hepatitis A itu melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi, namanya penularannya fekal oral. Jadi dari makanan dan minuman terkontaminasi sisa feses dan virus dari orang yang terinfeksi. Jadi gini, ada kotoran di mana lah pokoknya. Kita anggap ada lalat dong ya dok ya, terus nempel ke makanan kita. Ke makanan minuman. Jadi ceritanya bahwa tidak boleh jajan, nggak cuma jajan sih sebetulnya. Cerita bahwa kalau udah kotor juga di rumah juga kalau lalatnya banyak ya bisa juga. Bisa jadi. Karena itu bisa lewat itu, bisa juga lewat kontak, misalnya kalau hepatitis B gitu ya, melalui cairan tubuh, melalui transfusi darah. Ada juga penularan yang seperti COVID-19 melalui udara. Napasan. Nah, berhubung namanya masih misterius, kita belum tahu yang mana di antara hal-hal ini yang merupakan cara penularan si hepatitis. Jadi berhubung untuk pencegahan COVID kita seperti sekarang masih pakai masker, jadi asal kita masih pakai masker, jaga jarak, itu paling tidak mencegah sedikit penularan melalui udara. Nah, kemudian kita harus menambahkan cuci tangan yang bersih seperti kemarin-kemarin, kemudian makan makanan yang matang kalau bisa. Makan makanan yang matang. Ya. Terus kembali ke kebersihannya dilihat lagi. Ya, mencuci
peralatan makan juga ya. Tidak Jangan berganti-ganti. dicelup-celup aja di air kalau jajan di abang-abang. Ya. Celup-celup aja. Udah ini nih dok, udah PTM. Nah ibu-ibu kan langsung jadi tambah repot gitu kan, udah PTM begini terus gimana ya ini anak-anak gitu ceritanya. Nah, jadi anak-anak harus dibawakan bekal yang cukup. Jangan sampai nanti dia masih lapar. Kemudian minta bagi sama temannya ya kan. Dan mereka juga dijelaskan nggak boleh tukar-menukar peralatan makan. Itu anak-anak kecil. Oke, PR-nya makin banyak ya ibu-ibu. Nggak apa-apa ibu-ibu. Pokoknya kita cari sampai si misterius ini nanti udah nggak misterius lagi. Waktu banyak pertanyaan juga yang menanyakan, tadi kan ada kemungkinan barangkali hubungan dengan yang pernah kena COVID. Jadinya post gitu ya, infeksi COVID. Jadi ini ibu-ibu yang anaknya pernah COVID, walaupun COVID-nya ringan banget ya, stres langsung semua. Ini saya mesti apakan ya gitu anak saya. Ada nggak sih saya mesti kasih apa, kasih vitamin apa? Udah begitu nih pertanyaannya nih, dokter Arya pasti juga sama pertanyaan ibu-ibu ke sana. Selalu kan? ya, kayaknya tidak ada pasien yang masuk ke ruang praktek tanpa tanya tentang hepatitis akut. Saya kasih apa ya dok? Ya kasih vitamin D apa kasih apa ya dok? Apalagi gitu. ada keluar penelitian ya dok ya, bahwa ada hubungannya antara yang post COVID dengan hepatitis Cuma ini. belum sahih kan sebetulnya gitu. Jadi memang ini buat ibu-ibu yang demen baca. Karena kan kalau demen baca kan bisa juga ya di Google baca macam-macam ya. Jadi pada dasarnya gini, penelitiannya masih satu. Nah, kalau buat di kedokteran itu kalau udah banyak betul ceritanya baru bisa diambil sesuatu yang sahih gitu ya dok. Tapi ada nggak dok kita minum vitamin apa gitu? Kalau pada prinsipnya tentu seperti pencegahan terhadap penyakit infeksi lain, kita harus sehat. Nah, namanya sehat itu kan luas ya. Nah, daya tahan tubuh secara umum. Tapi jangan terlalu termakan hoax bahwa ini nih pencegahan hepatitis akut misterius, minum ini, minum ini. Gak ada ya, kita aja masih belum tahu, masih meraba-raba. Belum, begitu. tapi alangkah baiknya kalau kita tidur teratur, makan yang sehat dan bersih. Ingat ya, bersih. Kemudian kita juga harus olahraga, menjaga aktivitas fisik supaya badan kita tetap sehat. Sama anaknya nggak boleh stres. Oh iya, ibunya juga nggak boleh stres ya, sama aja ya. Ini udah kelihatan nih temannya dokter Anin sudah datang. Hai, bukannya Mas Bruno ya, dokter Pustika. Halo, dokter Pustika. Gak dia apa-apain kan sama Mas Bruno di situ. Tentunya. Pakai nyindir coba pengen tahu. Kan mulai. Semua skillnya. Dok, apa kabar dok? Baik. Repot juga nggak dok sama si misterius ini? Sekarang sih kita bersiap-siap ya. Kita mudah-mudahan sih nantinya nggak terlalu repot kalau udah siap. Ini kan dokter anak bertiga dikumpulin seperti ini. Mudah-mudahan walaupun ini masih misterius, seenggaknya gini, kita kasih satu pesan kepada ibu-ibu semua di rumah ya, orang tua di rumah, supaya kemudian bisa tenang menghadapi sesuatu yang memang agak masih belum jelas ini. Dok ada materi kan ya dok ya, sebentar ya dok ya, keluarin dong materinya. Kita mulai dokter Pustika dulu deh, supaya nanti kita bertanyanya jadi lebih banyak lagi. Silakan dok. Ya, sebentar ya. Aduh, udah sampai dipicu itu kan gak enak ya dok. Belum sampai ke tempat saya justru dok. Sebelum mulai materi saya mau nanya, udah ada belum dok pasien yang dirawat di? Untuk di tempat kami kebetulan belum. Tapi beberapa rekan-rekan di kota-kota lain sudah kita share satu sama lain. Dok, rumah sakitnya dokter tuh rumah sakit rujukan juga banyak orang yang kesana. Berarti kalau belum itu masih agak tenang. Jadinya langsung gitu. Dok, picu apa dok maksudnya dok? PICU itu Pediatric Intensive Care Unit. Jadi unit ICU-nya buat anak begitu ya. Betul. Jadi ada kan udah banyak kan influencer kesehatan kan ya bikin tulisan macam-macam. Salah satunya adalah segera ke ICU anak. Lo emang gampang gitu ke ICU anak? Jangan sampai. Jangan, maksudnya juga begini loh pemirsa. Kita bukannya kepengen bawa anak kita, dok masukin ICU, nggak begitu. Nanti yang menghitung masuk ICU atau tidak ya dokternya dong di sana ya. Silakan dok. Oke, terima kasih Dokter Lula. Kita mulai slide-nya ya. Dokter Pustika tuh kayaknya tenang banget ya. Harus gitu ya kalau di ICU ya pasti ya. Betul sekali. Karena ibu sama bapaknya udah jerit-jerit kan. Tenang bapak, ibu gitu ya. Iya, jadi mungkin memang tadi sudah dijelaskan ya tentang apa sih hepatitis akut itu, kemudian gejalanya bagaimana. Dan tentu kita yang menjadi concern adalah bagaimana nanti hepatitis itu berkembang menjadi berat, menjadi kondisi yang perlu memerlukan ICU gitu. Nah, kenapa sih anak itu perlu masuk ICU? Pertimbangan kenapa pada banyak
penyakit maupun di hepatitis ini, himbauannya jika ditemukan kasus seperti ini rujuklah ke pelayanan yang memiliki ICU gitu. Karena ketika perjalanan penyakitnya terus berlanjut, maka anak bisa sampai pada kondisi ini. Gagal hati akut dengan tentunya gejala-gejala ini, perdarahan bisa. Karena hati itu tadi Dokter Arini sempat bilang bahwa hati itu walaupun bukan organ sevital jantung dan otak ya, tapi dia tugasnya banyak gitu. Jadi ketika terjadi gangguan di fungsi hati, maka produksi faktor-faktor pembekuan darah akan terganggu, makanya bikin perdarahan. Kemudian metabolisme racun-racun tubuh akan terganggu, itu racun semua. Bikin penurunan kesadaran, anaknya jadi banyak tidur. Bahkan saking kalau penurunan kesadarannya berlanjut sampai dalam sekali, maka kendali nafas akan terganggu. Kadar gula darah juga rendah, kita perlu pemantauan ketat. Kemudian juga monitoring ini yang perlu diketatkan di ICU. Makanya pada kasus-kasus ini anak perlu ICU dan tentu lebih aman kalau sudah di rumah sakit yang punya ICU. Rumah sakit nggak semua punya ICU. Betul. Rumah sakit nggak udah punya ICU pun belum tentu punya ICU untuk anak, begitu kan ya. Betul. Jadi ini mesti double nih nyarinya. Dokter duduk dulu, kita mau tanya beberapa pertanyaan sebelum diteruskan lagi. Jadi gini Dok, ini kan barangkali kalau di rumah sakit dokter belum ada kan ya Dok ya. Di rumah sakit yang lain gitu, pernah dengar teman-teman kan pasti kalau udah dipicu kan ada grupnya tuh yang picu-picu gitu ya Dok ya. Ada yang udah terima Dok? Sudah. Ada yang sudah menerima. Oke, kalau gitu saya ubah pertanyaannya Dok. Kalau hepatitis yang lain, apakah masuk ICU juga atau cuman hepatitis yang misterius aja yang sampai kemudian butuh ICU? Jangan dijawab Dok ya. Mau tahu kan pasti pemirsa jawabannya, jangan kemana-mana pemirsa ya. Ya. Tetap di Halo Dokter, karena sehat itu asik. Ya pemirsa, masih bersama kami. Terima kasih. Kita tetap akan melanjutkan perbincangan yang sangat menarik, yang misterius dan sampai harus dirawat di PICU tuh bagaimana sih? Ya, karena tetap di Halo Dokter, sehat itu asik. Kita ulang pertanyaannya pemirsa ya. Kalau dikatakan bahwa sudah ada teman-temannya Dokter Pustika yang menerima anak-anak yang barangkali probable nih kemungkinan gitu ya kena hepatitis yang akut misterius. Saya jadi tanya, kita ubah. Kalau kena hepatitis yang lain, apakah membutuhkan juga yang namanya ICU ini buat anak-anak? Ya. Secara garis besar, semua penyakit, nggak cuma hepatitis, penyakit yang lain pun yang misalnya atresia biliar, yang penyakit memang di hati dan saluran empedu, penyakit lain misalnya sepsis yang mengalami gagal hati. Jadi sebenarnya hati itu kan satu organ ya. Penyebab gagalnya bisa karena hepatitis, bisa karena penyakit-penyakit lain. Nah, kondisi gagal hati itu sendiri dengan penyebab apapun pasti butuh ICU. Betul. Oke, tapi kalau gitu kalau hepatitis sendiri sering tidak sampai menyebabkan gagal hati. Ini hepatitis yang lain ya, belum yang misterius. Hepatitis virus gitu maksudnya Dok. sering nggak ya? Ya, Sering nggak sih Dokter Aryani? beberapa jenis misalnya hepatitis A itu bisa menyebabkan hepatitis yang berat, namanya hepatitis fulminan. Oh iya, yang Kalau fulminan. ada hepatitis fulminan, nah itu dia akan menyebabkan gangguan-gangguan tadi sama penurunan kesadaran dan sebagainya. Baru kita oper ke. Aku tuh pengen ngasih sama pemirsa di rumah, maksudnya begini, bahwa ini memang ada hepatitis yang misterius, tapi hepatitis yang sebelumnya juga bisa begini juga loh gitu. Jadi ceritanya ini bukan sesuatu yang aneh, maksudnya nih ada penyakit super ganas yang baru ditemukan, bukan seperti itu gitu. Supaya jadi semua tenang. Udah ketemu gejala, apa yang harus dilakukan tuh mesti mengerti. Dok, teruskan ya dok ya. Oke. Lanjut ya, kita boleh materinya lagi ya sebelum nanti ke IG. Ini IG-nya udah mulai banyak juga dok. Silakan. Nah. Oke. Nah, yang kita lihat di bawah ini ya, jadi dukung apa sih yang di ICU itu kenapa mesti di ICU gitu ya? Yang terutama adalah ini. Monitoringnya, karena di ICU itu kan monitornya kontinu ya. Lengkap. Betul. 24 jam terpantau. Kontinu. Jadi penaikan penurunan nadi, tensi itu bisa terpantau dengan kalau lebih sampai baik. ada perburukan kita mengerti cepat langsung ya. Betul. Gitu ya, dok, ya. Nah, jadi pernafasan, sirkulasi darah, fungsi ginjal, pemberian cairan juga kita balance-nya itu bisa dihitung bahkan tiap 1-2 jam sekali. Sehingga itu bisa kita coba menekan supaya laju kegagalan hatiannya ini bisa lebih terpantau lah gitu. Nah,
Kemudian tentu picu nggak bisa bekerja sendiri. Jadi makanya di tempat kami pun kami selalu bekerja sama dengan tim gastrohepatologi. Jadi ini tandemannya nih Dokter Aryani sama Dokter Pustika. Oke, sip. Tenang langsung orang tuanya. Tentu, karena tentu keilmuan dasar dari hatinya tentu punya Dokter Aryani. Nah, tugas kita memantau dan memberikan terapi suportif ketika kita mendeteksi organ-organ yang mengalami kegagalan. Pasti gagal hati itu nggak cuma sendiri tuh nantinya. Racun-racun numpuk, metabolisme nggak bisa dikeluarkan, maka pasti organ-organ lain akan terganggu. Otaknya menurun, kesadarannya turun. Maaf ya Dok, ini pertanyaan jadi sedih banget ini. Iya, Dok, kalau udah sampai situ maksudnya apakah kita sudah ikhlaskan saja gitu atau gimana sih Dok? Atau maksudnya enggak gitu. Kita masih bisa tarik lagi sampai anaknya bisa sehat lagi atau gimana? Gini, kita dokter itu wajibnya berusaha ya Dok ya, tentu. Jadi tentu harapan ada, tapi di sisi lain kita berusaha sekuat kita dengan semua sarana dan obat-obatan yang kita punya. Mudah-mudahan hasilnya. Pokoknya kita nggak akan nyerah gitu ceritanya ya. Oke, lanjut Dok. Nah, ini rame ya, satu-satu aja deh kita bahas deh. Nah, ini yang monitor yang saya bilang nih ditempel di dada. Kiri kanan, lihat irama jantungnya mengalami gangguan atau tidak, nadinya, tekanan darahnya kontinu, kemudian gula darah tentu kita pantau rutin, karena salah satu poin dari gagal hati adalah gula darahnya drop, jadi kita perlu pantau dan pemberian infusnya juga gulanya yang kita stabilkan lah gitu. Yang kedua adalah terapi suportif yang tadi saya sudah bilang. Balance cairan sangat penting karena ketika fungsi-fungsi organ sudah terganggu, salah satunya ginjal, maka cairan nggak bisa banyak dikeluarin, pebisnya nggak keluar. Jadi bisa bengkak dan mengganggu fungsi yang lain. Berarti nggak bisa kemudian orang tua bilang gini, nggak apa-apa deh Dok, di rumah saya juga ada ini kok gitu, ada perawat yang saya bisa, ini nggak bisa lah itu sebetulnya. Saya rasa sulit ya untuk menggantikan si picu ini. Baik, betul. Dok. Karena bukan cuma kita pantau nih, tapi ketika ada organ yang sudah gagal, yang paling penting kan yang mengancam betul-betul dalam hitungan menit ya, nafas dan jantung. Ketika dua organ itu mengalami kegagalan, gagal nafas, kita mesti tindakannya ini. Kita pasang alat bantu nafas, ventilator, dan juga obat-obat untuk pemicu jantung. Tentu itu nggak bisa di rumah. Nggak bisa, udah pasti ya. Betul. Baik Dok. Oke Dok, sekarang Dokter Waiduk sama sedih, saya agak sedih nih Dok dari pertanyaannya. Jadi gini, kita tarik lagi supaya pemirsa di rumah mengerti bahwa ini ada penyakit baru yang belum ketahuan. Tapi bahwa yang namanya peradangan hati kan udah mainannya Dokter Aryani dong. Peradangan hati itu banyak nggak hepatitis di Indonesia? Hepatitis di Indonesia sangat banyak, apalagi hepatitis B ya, itu cukup insidensinya sampai dibilangin banyak. Kita endemik lah katanya ya. Kalau hepatitis A itu kan sifatnya akut ya, langsung menyerang jeng seperti hepatitis akut misterius ini. Tapi kalau hepatitis B itu kalem-kalem menghanyutkan. Diam-diam, tahu kita rusak aja gitu ya. Jadi dia sekali masuk dia tidak keluar lagi, dia kronik. Ada terus seumur di dalam kita hati berteman kita sama dia. Dan tapi masalahnya pelan-pelan terjadi kerusakan. Jadi hatinya sirosis ya, jadi mengkerut. Kemudian bisa juga dalam jangka panjang kalau seorang anak itu terkena pada saat kecil itu berisiko mengalami kanker hati di kemudian hari. Tapi kan nggak di tempatnya Dokter Aryani dong. Maksudnya kan kalau dia kecilnya kena nih, betul. Nanti ketemunya sama dokter penyakit dalam dong. Tergantung. Memang biasanya begitu. Tapi ada beberapa kasus anak belasan tahun, umur 15 sampai 17 tahun ya, beberapa kali kita dapatkan sudah terjadi kanker di usia teenager ya, di usia remaja. Jadi kenanya masih muda banget gitu ya Dok ya? Bisa, meskipun jarang. Nah dari sekian banyak yang hepatitis itu, banyak nggak yang kemudian memerlukan ICU? Saya tuh cuma pengen membedakan, ini si misterius akut ini apa segitu ganasnya atau memang sebetulnya sama gitu. Kalau yang terlambat ya terlambat gitu sebetulnya. Sebetulnya tidak sesering itu. Kalau hepatitis yang biasanya. Biasanya kita pegang di ICU justru karena penyakit-penyakit lain ya. Jadi infeksi berat dan sebagainya. Nah masalahnya kalau si hepatitis akut misterius ini karena dia langsung memburuk dengan cepat. Maka kadang-kadang kita kejar-kejaran dengan waktu. Seperti yang tadi Dokter Pustika jelaskan, dia kan metabolisme tubuh kan berantakan. Jadi itu semua berusaha kita perbaiki sambil melihat. Karena hati itu organ yang luar biasa sebetulnya. Kalau dia tidak rusak lebih dari 80%, dia bisa pulih sempurna. Tuh pemirsa dengar ya. Pokoknya sekarang adalah yang PR-nya orang tua di rumah adalah tidak boleh terlambat. Waspada dengan tadi gejala-gejala awal tadi. Nggak panik, tapi waspada gitu. Kalau 1 hari 2 hari kok masih begini, cepat cari pertolongan begitu kan. Itu ini pelan-pelan sedikit-sedikit ya supaya lebih tenang dulu. Kemudian Dok,
sempat membaca juga nih, ini kebanyakan baca yang tidak jauh, kebanyakan jurnal macam-macam disebutin katanya sebagian besar sembuh kok dari yang kena ini gitu. Iya, karena kasus antara yang terkena dengan yang meninggal itu masih banyak Tidak yang survive sebegitunya, ya. betul. Walaupun Tapi di UK itu mereka menggunakan transplantasi. Nah, itu yang kita bicarakan mengenai tata laksana cepat. Karena begini, di negara-negara yang fasilitasnya lengkap dan sudah baik, maka mereka bisa lakukan maksimal sampai dengan cangkok hati akut. Di sini sejauh ini kita belum ada mungkin ya. Transplantasi hati bisa pada anak di RSCM, tapi belum sampai melakukan yang akut dadakan besok gitu ya. Itu yang belum bisa. Jadi karena itu kita betul-betul harus mendeteksi secara dini dan mencegah supaya tidak berlanjut menjadi berat dalam waktu cepat. Jadi kalau di Indonesia kita terkendala sama itu ya dok ya. Tapi dari kan masalahnya gini sih pemirsa ya, kita kalau mau ngomong seberapa yang sembuh dari 18 itu aja kita masih belum tahu yang beneran karena yang hepatitis misterius. Jadi kita nggak bisa bilang. Dan kemarin sempat dengar dari Kementerian Kesehatan juga 7 udah gugur. Ada yang umurnya di atas 16 tahun. Jadi ada udah macam-macam nih ceritanya. Berarti tinggal ada 11 lagi yang kita mesti kejar-kejar lagi. Dari yang 11 itu juga belum tentu gitu. Bisa juga gini kan dok, ada yang ceritanya diare berat. Ini saya jadi pengen tanya mengenai diare. Katanya anak Indonesia nih banyak yang meninggal karena diare. Ini jangan-jangan yang hepatitis akut misterius ini juga meninggalnya belum sampai rusak gitunya, tapi karena diare beratnya. Itu karena seperti itu nggak sih dok? Nanti kita tanyakan lebih jauh ya dok ya. Jadi gimana dok seperti itu? Nah, jadi kalau diare itu sebetulnya beda. Di sini yang kita bicarakan itu adalah diare sebagai entry point, jadi gejala awal. Tapi nantinya dia pasti akan kuning dan sebagainya. Jadi mengalami gangguan-gangguan yang berat. Tapi bukan diare, kemudian balik lagi dan itu hepatitis akut misterius. Bukan seperti itu. Oh, baik. Jadi hanya untuk entry point saja sebagai gejala awal. Maka kalau ada gejala-gejala awal tadi, kita harus pantau ketat sampai kita yakin bahwa dia bukan yang hepatitis misterius tersebut. Butuh waktu panjang, ya pasti butuh waktu panjang tuh untuk menentukan. Ada pertanyaan nih dok, aku baru ingat dari pasien. Jadi rata-rata mereka datang ke tempat praktek itu nanya, dok ini bisa nular nggak sih ke dewasa? Nah itu dok gimana ya? Sebetulnya kasus pada dewasa belum banyak ya dokter Pustika ya. Tapi bisa. Jadi kalau kita bicara mengenai penularan penyakit, penularan penyakit kan sebetulnya tidak terlalu pilih-pilih usia ya. Betul. Gimana dokter Pustika? Kalau menurut saya sih selama belum ada laporan kasusnya ya dok, ya kita waspada aja. Penularan mah pasti bisa. Kita berharap tentu daya tahan tubuh kita lebih baik ya. Jadi walaupun terpapar juga, tapi mudah-mudahan kita nggak sakit. Nah mengenai apakah bisa ke dewasa atau nggak, kita tunggu papernya mungkin ya. Nah sebetulnya gini nih, ada penyakit-penyakit yang lebih banyak menyerang anak-anak. Misalnya hand, foot, and mouth disease, penyakit flu Singapura. Itu kan biasanya pada anak-anak. Menularnya seru banget deh kalau sama anak-anak. Dewasa. Tapi kita di situ aja kita kok nggak kena ya? Nah dewasa jarang sekali. Tapi ada, bukan tidak ada. Bisa terkena orang dewasa, terutama yang imunitasnya sedang rendah, sedang lelah. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa kalau belum ada laporan pada dewasa terus itu jadi dewasa kembali pasti tidak hujan. Nah, namanya penyakit infeksi ya prinsipnya dia bisa menyerang apalagi siapa masih saja. meraba-raba. Boleh keluarin satu pertanyaan IG dong, tapi itu jawabannya nanti aja gitu ya. Kita lihat ya, pengen tahu satu aja nih. Dari snack bar nih, bedanya hepatitis biasa dengan hepatitis akut. Nanti kita jawab ya, snack bar. Tunggu jawabannya sesaat lagi, jangan kemana-mana pemirsa. Ya, tetap di Halo Dokter, karena sehat itu asik. Ya pemirsa, tetap di Halo Dokter dan kita akan menjawab pertanyaan dari Instagram itu karena sehat itu asik. Kita balik lagi ke snack bar ya. Pertanyaannya membedakan antara hepatitis dengan hepatitis akut. Bagus banget pertanyaannya. Coba Dokter Aryani. Nah, sebetulnya yang namanya hepatitis akut itu adalah kejadiannya, namanya akut ya, semua penyakit kejadiannya langsung cepat, langsung berat, iya gitu. Langsung berat gitu ya. Kayak tahu bulat dong. Tahu akut. Tapi
Kalau lawannya akut itu adalah kronik. Kronik itu artinya berlangsungnya pelan-pelan, alem-alem gitu ya. Terus santai-santai tapi terus berlangsung dalam waktu yang lama dan tidak langsung hilang. Jadi kalau akut tuh contohnya apa ya? Penyakit yang relatif akut tuh misalnya demam berdarah gitu ya. Akut seminggu tapi setelah seminggu pasti sembuh. Kalau penyakit yang kronik contohnya diabetes. Terus akan ada bersama kita. Kalau hepatitis ya tadi contohnya hepatitis A dan hepatitis B. Hepatitis A itu langsung kuning tapi dalam 1-2 minggu dia akan sembuh. Hepatitis B dia adem tapi terus akan ada bersama kita sampai bertahun. Aku nambahin pertanyaan dari yang lewat DM aku ya, jadinya dari Instagram aku. Pertanyaannya gini, mana yang lebih bahaya? Jawabannya tergantung. Pokoknya kalau sampai dikirim ke dokter Pusika pasti bahaya aja gitu ya dok. Jangan sampai pokoknya. Kita berteman begini-begini aja ya dok ya. Jangan sampai ketemu dipicu ya dok. Jangan ya dok ya. Jadi intinya dua-duanya bisa bahaya. Bisa. Tergantung perjalanan penyakit di masing-masing anak. Kita nggak bisa prediksi ya. Betul. Mana anak yang dari awal nantinya akan bagus, mana yang bisa pulih. Memang sih di kepustakaan ada beberapa faktor prediktor gitu. Cuma saya rasa untuk saat ini kita nggak bisa menentukan yang ini akan baik, yang mana yang akan berat. Karena masih gitu. belum lengkap penelitiannya. Intinya adalah si akut ini tergantung seberapa akut. Kalau akutnya sampai berat, misalnya kerusakannya sampai 60% dari hati, tapi kemudian dia selesai, si 60% dari hati ini akan pulih kembali. 100%. Baik. Tapi kalau dia akutnya sampai lebih dari 80%, taruhlah 90% dari hati rusak, besar kemungkinan tidak akan bisa kembali lagi. Jadi ibaratnya rusaknya rusak parah banget gitu. Tapi kalau kronik dia merusaknya pelan-pelan. Tapi terus. Tapi pasti dia jalan Tapi terus pasti. gitu ya. Dan kita nggak bisa ngasih tahu juga yang ini akan 80%, yang ini akan 50%, kita nggak tahu jadinya ya. Karena pada dasarnya gejala pasti kuning juga semuanya. Ya. Jadi pemirsa, bagian yang kita nggak tahu jangan dijadikan kemudian stres. Jangan. Yang penting adalah yang kita tahu, kita lebih waspada. Itu yang paling jelas penting. kalau kita ketahui lebih awal, kita akan bisa antisipasi lebih baik. Jadi langsung misalnya dirawat di ruangan, tidak oke, perburukan langsung pindah ke picu. Jadi dengan cepat bisa diantisipasi. Aku dokter tahu sih pertanyaan saya selanjutnya dok. Ini kan kadang-kadang kayak Kita kan sudah jodoh. Aku cuma gini, sebetulnya kalau sampai kini anak saya, wah ini kayaknya ke arah sana gitu ya. Memang, tapi ada nggak sih bisa ngobatin nggak sih sebetulnya dokter-dokter kita gitu? Yeah. Kan kalau transplantasi hati kayaknya nggak pilihan lah gitu. Tapi pada dasarnya saya bawa nih anaknya masih baru diare, belum kuning malah gitu. Tapi kayaknya ke arah sana misalkan, kita bisa obati gitu. Kalau memang kita ketahui dari sejak dini, kita bisa lakukan antisipasi. Misalnya metabolisme tubuhnya dijaga, kemudian tentu diberikan faktor-faktor atau obat-obat suportif yang bisa mendukung supaya hatinya tidak rusak terlalu parah. Tidak progresif lah ya. Tidak progresif. Jadi kembali sekali. kalau kemudian terlambat, nggak usah yang hepatitis misterius sih sebetulnya ya. Apapun juga, penyakit apapun kalau sudah terlambat ya pasti hitungannya adalah jadi kita bisa kehilangan nyawa begitu ya dok ya. Tubuh itu kan sebetulnya punya bumper ya, punya bumper mekanisme untuk mengantisipasi. Jadi cadangan tubuh untuk mengantisipasi itu kan terbatas. Baik. Kalau belum habis, tubuh kita masih bisa berusaha dan pulih kembali. Tapi nih. iya, tapi kalau tidak kita tolong dengan cepat, lama-lama cadangannya habis. Habis betul. Jadi sudah tidak bisa dibantu lagi kalau cadangan tubuhnya sudah habis. Baik, kita keluarin lagi dong IG-nya boleh? Pertanyaan berikutnya. Iya, silakan sih dibacakan sih. Ya, dari Artawon. Gejalanya apa sih dok? Maksudnya hepatitis. Tadi ini pasti pertanyaannya dari sebelum kita bahas tadi mengenai gejala. Kita boleh yang lain lagi, ini udah dibahas ya Mbak Arta. Nih Mbak atau Mas Arta kali ya, boleh deh ya. Udah dibahas ya. Tadi kita sudah bahas. Oke. Dari Vika Arin, penularan hepatitis akut ini lewat mana ya dok? Mungkin bisa diulang lagi tadi. Ketinggalan juga ini kali Pak Masih ya. ketinggalan. Oke, kita bedain sama yang hepatitis A kali ya sekali. Jadi kalau penularan hepatitis ini bisa berbeda-beda tergantung dari tipenya ya. Jadi kalau penularan hepatitis A misalnya itu melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi oleh virus. Kemudian kalau hepatitis B biasanya melalui cairan tubuh dan transfusi darah. Hepatitis C kebanyakan melalui transfusi darah ya dan jarum suntik. Kadang-kadang kalau menggunakan narkoba sering sharing jarum suntik. Kalau hepatitis akut
yang ini itu yang kita belum ketahui apakah mirip dengan A, mirip dengan B, sepertinya bukan mirip dengan C karena tidak ada riwayat transfusi, tapi atau bisa juga diduga berkaitan dengan virus lain, contohnya virus saluran nafas. Kalau memang berkaitan dengan virus saluran nafas, artinya masih bisa ada kemungkinan ya penularannya melalui udara. Berarti ini masker kita jadi pegangan lagi gitu ya. Nggak boleh kendor. Baik kalau begitu. Cukup banyak ya jadi penularan. Tapi kan kita masih meraba-raba. Nanti kalau udah pas rapi jelas kita akan bahas lagi ya pemirsa ya. Lanjut. Kita masih punya pertanyaan lagi katanya. Ini dia dari Iksan. Iya. Apakah ada hubungannya penyakit MAH dengan hepatitis? Karena saya pernah dengar ada yang sakit MAH begitu tes darah hasilnya gejala hepatitis. Oh, mungkin ini hepatitis bukan yang apa. Ini menarik sekali ya sebetulnya ya. Karena kan tadi salah satu gejala yang dominan dari hepatitis itu adalah mual muntah. Betul. Jadi gejala dari MAH atau gastritis kan juga mual muntah ya, sakit perut sama mual muntah sama sakit perut bagian atas. Jadi barangkali sebetulnya itu bukan sakit MAH, tapi dari awal memang adalah gejala hepatitis yang diduga sebagai sakit MAH. Atau bisa barangkali double gitu bisa nggak? Bisa aja. Dua-duanya ya. Jadi sebetulnya ada sakit MAH dan sudah sering sakit MAH, terus tiba-tiba mulai ada serangan lagi mual muntah, dipikir MAH seperti biasanya. Iya, terus minum obat biasa. Kayaknya aku nggak sembuh nih ya, pasti periksa lebih jauh ternyata hepatitis. Jadi boleh-boleh aja, tapi jangan deh sebetulnya ya. Jangan jadi parno lah ya. Sebenarnya ya. Oke. Jadi sebetulnya kita balik lagi ke tempat dari awal, karena kita mengerti yang kita bahas ini sebetulnya masih banyak yang meraba-rabanya ya dok ya. Mudah-mudahan sebulan 2 bulan ke depan ini kita bisa lebih jelas. Oh tahu deh bentuknya seperti apa. Untuk sementara waktu kalau sampai ada orang tua di rumah udah mual tuh ya, udah mual, muntah, diare, gitu, ada demam ringan, anaknya dikasih apa dulu sebelum ini kan dibawa kan ya, dikasih apa dulu tuh dok? Nah. Ini bener kalau tim nih begini loh pemirsa. Ini timnya nih mesra banget. Dia kata kamu apa aku ini orang pacaran. Silahkan gitu kan ya. Oh dokter Mustika deh boleh dok. Jadi begini, kalau yang kita inginkan itu sebetulnya tujuan dari pembicaraan kita adalah supaya orang tua waspada tapi bukan parno. Itu tujuannya. Jadi waspada yes, panik no. Iya, jadi tidak semua penyakit-penyakit yang ada itu akan nantinya mengarah ke hepatitis akut. Apalagi sekarang kan anak-anak sudah mulai PTM, sudah mulai jalan-jalan, sudah mulai ke playground, terus mereka sudah mulai pilek-pilek, nggak enak, diare-diare. Betul dok. Satu pertanyaan juga berhubungan dengan kolam renang umum. Itu sempat rame ya, viral tuh ceritanya. Sekarang nggak boleh ke kolam. Kan ketelan katanya airnya itu katanya. Sebetulnya kalau dari kolam renang sih, biasanya kalau kolam renang yang di-maintain dengan baik, justru akan ada kaporit ya. Kaporit itu yang menjaga supaya tidak ada penularan penyakit melalui air atau melalui cairan. Tapi emangnya berenang itu nyelam. Kan pasti ada saat-saat di mana kita naik untuk menarik nafas. Jadi kalau kita saling berdekatan dengan orang lain, bukan tidak mungkin ada penularan yang melalui udara kan? Ada kemungkinan. Begitu, ada kemungkinan. Jadi kalau kita berenang melalui cairan tubuhnya sendiri, kemungkinan besar sih tidak ya, karena ada mekanisme proteksi. Agak tenang ya, oke, kolam renang tapi jangan deket-deketan gitu ya. Yang atau pakai masker. Oh nggak mungkin. Terus kalau sampai kemudian mual, kemudian diare, semua obat-obatan yang biasa boleh dipakai dong dok. Boleh ya dok ya. Digunakan. Terus begitu kita lihat besoknya kok nggak ada perbaikan, tetap jalan-jalan lah ke dokter keluarganya masing-masing, dokter anaknya masing-masing untuk memastikan bahwa ini bukan yang misterius itu. Tapi ada yang misterius lagi yang mau hadir nih. Kenapa misterius seperti ini? Kenapa misterius? Ini kenapa berduaan? Kita merhatiin dok dari tadi dok. Ini kebetulan anaknya kecil-kecil semua nih mereka. Kita punya anak kecil semua ya. Makanya tadi aku udah dengerin gitu dari awal sampai akhir. Ya nggak Mas Brun? Kesimpulannya apa jadi dapatnya? Pantun? Pantun. Oh oke. Gimana tuh? Jadi pantunnya gimana? Main di hutan sama Darius.
Waduh, cakep. Pulangnya lari dikejar cita. Yuk hindari hepatitis misterius dengan patuhi prokes pemerintah. Aduh, Muti pinter banget deh. Coba, Mas Brun. Udah nggak enak ini rasanya. Pergi belanja bareng selebritis. Oh, oke dong. Pulangnya dapat jajanan gratis. Terus? Sakit perut, kupikir terkena hepatitis. Ternyata? Ternyata habis makan rujak petis. Dok, terima kasih banyak Bu Pustika. Dokter Ana, terima kasih banyak. Jangan kapok untuk kita undang lagi ke sini ya. Mudah-mudahan sih nggak jadi banyak pasiennya Dokter Pustika ya. Picunya nggak usah banyak. Ya, mudah-mudahan sampai segini aja. Dan ketahuan lebih jelas sebetulnya seperti apa pemirsa. Yang paling penting adalah jangan panik. Waspada boleh ya. Buat semua mama-mama muda. Yang tua juga boleh sih sebetulnya ya. Iya, tetap jaga kesehatan, pola hidup, patuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan. Dan yang pasti tetap saksikan Halo Dokter setiap hari Senin sampai Jumat jam 9.30 sampai selesai. Dan yang ketinggalan nih Mbak, apa? Boleh langsung ya, lihat aja di YouTube TVRI Nasional. Tetap di Halo Dokter, karena sehat itu asik.